Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelompokan hari ini akan mempresentasikan eh, salah satu tugas mata kuliah keamanan cyber yaitu akuisisi forensik pada OS Windows. Saya Hananta Sofiardi dengan NIM 1303220117 dan rekan saya Charles Stanley dengan NIM 1303220152. Mungkin presentasi ini akan dibuka oleh Charles. Dipersilakan. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Forensik digital adalah bidang penting dalam investigasi keamanan informasi yang berfokus pada identifikasi, pengumpulan analisis, dan penyajian bukti digital. Tahap akuisisi data menjadi krusial untuk menjaga integritas barang bukti dengan mengenalkan dan dengan memastikan persalinan data identik dengan sumber daya aslinya melalui penghitungan hash dan verifikasi. Berikutnya, metodologi termasuk data dan tools yang digunakan. Berikut merupakan metodologi yang digunakan dalam melakukan akuisisi pada OS Windows. Yang pertama, persiapan barang bukti, menyiapkan flash drive sebagai sumber data atau barang bukti untuk mengisi flash drive dengan dataset yang telah terdownload melalui sumber yang ada pada laporan. Berikutnya, file diekstrak setelah di-download. Terus di sini udah kelihatan ada namanya USB Argon. Terus setelah diekstrak, kita cari folder yang namanya delete image untuk dihapus, tujuannya untuk menciptakan simulasi penghapusan data. Berikutnya setelah itu folder delete image dihapus hingga hanya tersisa folder image. Berikutnya akuisisi data. Yang pertama kita harus mendownload dulu aplikasi yang namanya FTK Imager melalui sumber ada di laporan juga. Terus yang kedua data dan tools yang digunakan untuk eh, FTK Imager ini sama dengan yang di metodologi. Kurang lebih barang bukti harus ada flash drive. Itu situs ini sudah disiapkan oleh dosen kita untuk mempermudah kita mengakses file yang diperlukan untuk mencari sumber asli atau satu persatu. Dataset ini berasal dari dua sumber utama. Yang pertama Oxford Building Dataset, yaitu beberapa gambar bangunan yang telah dikembangkan oleh University of Oxford dan sering digunakan penelitian terkait pemrosesan gambar. Untuk informasinya ada di link yang ada di laporan. Yang kedua ada GitHub Digital Forensic Lab, adalah repositori yang berisi dataset dan materi latihan untuk keperluan simulasi forensik digital. Kita juga harus memastikan bahwa penggunaan dataset ini tetap mematuhi aturan yang berlaku sehingga ketentuan dari sumber aslinya, sehingga berlaku sesuai aturan dari sumber aslinya. Dengan portal data, seluruh dataset yang diperlukan untuk tugas sudah terkumpul dalam satu tempat, sehingga lebih mudah diakses dan diolah sesuai keperluan. Berikut yang nomor dua adalah tools. Berikut tools yang digunakan dalam melakukan akuisisi pada OS. Windows yang pertama, FTK Imager, itu masuk nomor tiga, pembelajaran sesuai dengan digital forensik proses. Yang pertama, identifikasi. Pada langkah ini flash drive identifikasi sebagai barang bukti digital flash drive. Untuk flash drive mengandung dataset yang diunduh melalui eh, ini sebuah link yang ada di laporan. eh, Datasetnya sama dengan dataset yang ada di eh, akuisisi data. Terus yang berikutnya, dataset ini terdiri dari berbagai file yang dirancang untuk simulasi dalam forensik digital sebagai bagian dari skenario simulasi. Folder bernama delete image. Pada flash drive dihapus secara manual sebelum tahap akuisisi dimulai. Penghapusan ini bertujuan untuk menciptakan skenario realistis di mana jejak data yang terhapus harus ditemukan kembali melalui analisis forensik. Langkah ini juga menjadi bagian penting dalam membuktikan kemampuan alat forensik dalam memulihkan data yang telah dihapus. Flash drive diidentifikasi sebagai barang bukti dengan memastikan data saya tetap utuh dan siap untuk proses akuisisi tanpa perubahan atau kerusakan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan data selama investigasi berlangsung. Berikutnya, silakan Ananta.
Baik, di sini saya akan menjelaskan eh, akuisisi. Eh, Akuisisi dilakukan dengan menggunakan FTK Imager sebagai tools kita, dan di sini saya akan menjelaskan proses akuisisinya. Yang paling pertama kita harus buka, eh sebelum sebelum aplikasi kita membuka aplikasi FTK Imager sesuai yang sudah tadi dijelaskan, kita harus memiliki file-file yang sudah disiapkan untuk akuisisi. Setelah itu kita membuka aplikasi FTK Imager. Berikutnya kita mengklik ada di bagian ujung atas kiri pada aplikasi FTK Imager, bertulis file, dan di situ kita bisa memilih create this image. Setelah itu kita membuka, akan terbuka select source-nya, lalu dipilih physical drive yang berfungsi untuk membuat salinan seluruh isi flash drive termasuk partisi tersembunyi dan metadata. Bisa dilihat seperti ini. Muncul seperti ini. Setelah itu klik next. Eh, Setelah kita pilih physical drive ini, kita klik next dan kita pilih source drive selection. eh, Pilih flash drive yang sudah tersambung atau terkoneksi ke laptop kita. Jadi dengan bukti barang flash disk yang kita gunakan itu bisa kita select di sini setelah kita sudah mencoloknya. Karena sebelum kita mengakuisisi sudah harus ada flash disk yang terhubung pada perangkatnya. Setelah itu kita kita pilih, lalu kita klik finish yang ada di sini. Berikutnya akan muncul eh, create image seperti ini. Setelah itu kita akan klik add dan kita pilih E01 untuk mendapatkan hasil format FTK dengan metadata lengkap, termasuk timestamp dan checksum. Eh, Muncul gambarnya itu seperti ini. Di sini kita ada window yang berjudul Select Image Type. Memilih E01, lalu klik Next. Setelah kita klik Next, akan muncul window seperti ini, Evidence Item Information. Di sini case numbernya kita menggunakan 01, evidence number juga kita menggunakan 01, lalu unique description-nya itu USB drive image, dan examiner ini kita sebagai pengeksekusinya. Di sini saya Hanato VRD dengan NIM saya, lalu juga ada Charles Stanley dengan NIM-nya. Dan notes-nya ini bebas, maka dari itu kita tulis test acquire. Setelah kita sudah mengisi itu, kita klik next. Sebelum melanjutkan proses selanjutnya, membuat folder terlebih dahulu. Seperti gambar ini, kita membuat folder dulu untuk image destination foldernya. Jadi kita bikin folder sesuai sesuai apa case number dan evidence number yang tadi kita input, yaitu 01, lalu image, lalu kita bikin lagi folder 01. Ini untuk tempat menyimpan hasil image. Selanjutnya setelah klik next, kita akan masuk ke halaman select image destination. Bisa dilihat seperti ini. Dan kita sesuaikan dengan image destination folder dan image file name yang ada di instruksi soal. Jadi di sini mungkin kalau terlalu kecil, maaf. Di sini eh, image destination foldernya itu kita pilih sesuai folder yang sudah kita buat tadi di 01 image lalu 01. Itu dengan kita pencet browse lalu kita pilih file destination yang ini. Setelah itu kita isi image file name, eh, yaitu kan karena kita tadi menggunakan 01, maka dari itu di sini berisi 01 underscore nim kita, nim Charles dan nim saya. Setelah itu klik finish. Selanjutnya hasilnya akan seperti pada gambar di bawah. Kalau kita klik finish dan centang create directory list list listings untuk mendapatkan daftar file yang berguna untuk analisis dan laporan forensik, dan centang pro, pre-calculate progress statistics untuk memperkirakan waktu proses akuisisi. Ini
pop-up yang akan muncul setelah kita klik finish. Jadi sudah terlihat image destination-nya itu akan ke sini sesuai yang kita pilih. Di sini kita bisa klik start. Selanjutnya klik start akan memulai proses akuisisi imaging. Eh, ini akan berdurasi yang lumayan lama. Eh, jadi di sini kita hanya menunggu saja. Setelah itu, kalau sudah selesai, di sini kita bisa klik image summary. Image summary ini ringkasan proses pembuatan image-nya. Kalau kita klik, di sini akan muncul isi ringkasannya. Eh, Setelah itu, ini sudah bertanda bahwa kita sudah selesai mengakuisisi image. Selanjutnya analisis data yang telah dihapus dan telah diakuisisi. Di poin 3.3 ini adalah analisisnya. Eh, untuk menganalisis kita klik file dan pilih add evidence. Jadi ada di kiri atas seperti yang awal tadi. Kiri atas file, lalu di sana ada pilihan add evidence. Mungkin saya bisa terangkan di sini. Jadi ini hasil kerjanya tadi. Di sini ada file, lalu di sini ada add evidence. Di sini bisa kita klik, kita balik ke laporan saja. Setelah kita klik, akan muncul select source. Di sini kita pilih physical drive. Eh, Lalu kita klik next. Selanjutnya source drive selection. Kita select drive-nya yaitu flash disk yang sudah kita hubungkan ke laptop kita tadi. Lalu kita klik finish. Selanjutnya dari source drive selection itu akan muncul seperti ini. Jadi dia akan muncul di samping seperti ini. Lalu kalau misal kita buka dan kita ikuti eh, source ini, source drive-nya kita buka dari partition satu, lalu nama penyimpanan flashnya ini. Setelah itu kita ke root di sini, lalu ke root. Setelah itu kita akan menemukan banyak file dan akan menemukan folder yang telah dihapus, yang tersilang. Jadi di sini ada yang tersilang, ini adalah folder-folder yang telah dihapus, yaitu delete image. Dan setelah itu kita klik satu JPEG untuk melihat gambar yang telah dihapus, untuk kita konfirmasi apakah masih bisa dibuka atau tidak. Dan kita memilih foto, salah satu fotonya bernama Christchurch 001025 JPG untuk memastikan dan menampilkan saja. Saya terangkan di sini. Jadi dari root kita ke dataset. Di sini kalau kita buka datasetnya di sini ada delete image. Lalu kita buka JPG-nya. Nah, di sini ada Christ underscore church underscore 001025. Kalau kita klik akan muncul seperti ini. Sama seperti yang sudah kita cantumkan di laporan. Selanjutnya pilih folder delete image. Setelah itu klik kanan. Klik kanan dan setelah tertampil seperti pada gambar. Jadi kalau misalkan kita klik kanan pada folder delete image, itu akan muncul 4 pilihan dan salah satu pilihan adalah export files. Kita klik dulu export filenya. Eh, Setelah kita klik export file, pilih penyimpanan sesuai dengan penyimpanan sebelumnya yang sudah kita buat untuk melakukan akuisisi image, yaitu di di 01 tadi. Selanjutnya, ketika sudah selesai muncul, jadi kita ada, oh, mohon maaf, kita ada melakukan sedikit ini ya, ini SS-SS-annya. Oke, ah, jadi kita di sini kita akan browse folder yang 01 tadi, lalu kita klik OK. Setelah itu akan langsung mengeksekusi dan dia akan muncul seperti ini, gambar seperti ini. Berikutnya, kita buka folder yang telah diekspor, apakah sudah terekspor atau belum. Jadi,
kalau misal sudah terekspor, di folder yang sudah kita pilih tadi dari C01 image 01, itu akan muncul folder yang telah di-delete, yaitu delete images. Seperti pada gambar di bawah, seperti ini. Kalau misal kita bisa buka dari folder, itu ada di C01 image. Ah, ini foldernya udah ada. Jadi kalau misal kita buka foldernya, kita cek itu semua gambarnya ada di JPG sini. Semua gambarnya sudah ada. eh jadi proses dari akuisisi dan analisisnya sudah sudah saya jelaskan semua. Berikutnya akan dijelaskan kesimpulannya oleh Kan Charles Stanley, dipersilakan. Baik, eh, kesimpulan dari eh, presentasi ini, akuisisi flash drive menggunakan FTK Imager menunjukkan keberhasilan menjaga integritas barang bukti digital. Proses ini menghasilkan file image berformat E01 dengan data yang lengkap dan bernilai hash MB5 serta SHA-1 yang sesuai dengan sumber aslinya. Semua file termasuk file tersembunyi yang telah dihapus berhasil disalin dan dianalisis. Beberapa file terhapus dapat dipulihkan, meskipun data yang tertimpa tidak sepenuhnya dapat direstorasi. Hasil ini menegaskan pentingnya dokumentasi dalam memastikan kualitas bukti digital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.